Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Firda Sari Puspita, Prodi PGMIB semester 6. Baik, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan perbedaan RPP 1 lembar dengan RPP lama. Disimak ya. Jadi yang pertama adalah RPP lama. Untuk format RPP lama, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Dan untuk komponen RPP lama memiliki terlalu banyak komponen. Dan guru diminta untuk menulis dengan sangat-sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Dan untuk durasi penulisan RPP lama, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan untuk RPP baru, untuk format, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dan untuk komponen RPP baru, 3 komponen inti. Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran. Ketiga, asesmen atau 1 halaman cukup. Dan untuk durasi penulisan RPP baru, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan sangat efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. RPP baru atau RPP 1 lembar juga dapat membebaskan beban guru dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Sehingga guru mempunyai waktu lebih untuk memaksimalkannya dalam bentuk aplikasi proses pelaksanaan dalam kelas yang lebih maksimal. Dan juga RPP 1 lembar atau RPP baru ini dikhawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Karena masing-masing guru mungkin mempunyai format yang berbeda-beda, sehingga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau juga mungkin pihak-pihak lain merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format RPP yang berbeda-beda. Baik, itulah tadi sedikit perbedaan tentang RPP 1 lembar dengan RPP lama. Jadi, di situ telah dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan RPP baru dan RPP lama. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk kepada kegiatan proses belajar mengajar. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan semoga setiap langkahnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk pada materi. Jadi, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak jalan, lari, melompat, gerak memutar badan, dan gerak melompat satu kaki. Oke, sebelum kita mengetahui atau menjelaskan semua poin-poin yang Ibu sebutkan, kita pertama harus mengetahui bahwa berjalan adalah aktivitas gerak yang paling ringan kita lakukan. Setiap hari kita melakukan gerakan berjalan, bahkan setiap saat. Dan berlari adalah aktivitas gerakan yang tidak terlalu sering kita lakukan. Aktivitas berlari digunakan apabila diperlukan saja. Sedangkan melompat adalah gerakan yang jarang kita lakukan, kecuali dalam keadaan tertentu. Apabila ketika gerakan ini disatukan akan menghasilkan sebuah gerakan-gerakan permainan yang sangat-sangat menyenangkan. Itu akan kita bahas menjadi beberapa poin. Disimak ya anak-anak.
Yang pertama, gerak berjalan. Gerak berjalan merupakan salah satu gerakan yang baik untuk melakukan pemanasan, khususnya otot-otot kaki sebagai tumpuan badan. Langkah kaki diayun dengan teratur dapat mempermudah pada gerak berikutnya, yaitu berlari. Dalam kombinasi gerak ini sebaiknya ada jarak antara gerak berjalan, berlari, dan meloncat. Misalnya berjalan sepanjang 6 meter, kemudian 6 meter berikutnya berlari, dan akhirnya melakukan loncatan. Untuk gerak berjalan, sebagai persiapan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sikap awal dasar berdiri tegak dan pandangan tetap ke depan. Kedua, kedua tangan dikepalkan di samping badan. Ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di atas. Yang kedua, gerak berlari. Setelah jarak berjalan telah terlewat atau telah memasuki jarak berlari, maka gerakan langkah dipercepat, kemudian diubah menjadi gerakan berlari. Gerakan berlari dapat kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan dari gerak jalan ke gerak berlari harus dilakukan secara perlahan. Kedua, badan sedikit dicondongkan. Ketiga, ayunan kaki lebih tinggi dan gerak kaki dipercepat. Keempat, siapkan kaki terkuat sebelum melewati jarak berlari. Dan ini merupakan gambar contoh dari gerak berlari. Dan yang ketiga, gerak meloncat. Loncat adalah gerakan berpindahnya badan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerakan ini diawali dengan tolakan kaki ke lantai sehingga mendorong tubuh terangkat ke atas, diakhiri dengan mendarat dengan kedua kaki. Dalam gerakan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat ini, gerakan meloncat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika habis batas lari, kemudian kedua kaki ditolakkan ke lantai. Kedua, ketika badan terdorong di udara atau sedang melayang, posisi kaki sedikit ditarik dengan menekuk lutut. Dan yang terakhir, sebelum mendarat, kembalikan posisi kaki mendarat dengan kedua kaki. Itu tadi merupakan penjelasan tentang gerak meloncat. Dan ini merupakan gambar dari gerak meloncat. Yang keempat, gerak lompat memutar badan. Gerakan melompat berputar gerak dasarnya sama dengan melompat biasa, tetapi bedanya posisi tubuh saja yang terbalik pada waktu jatuh kembali ke tanah. Hal itu disebabkan karena ketika berada di udara terdapat gerakan memutar badan. Dan supaya kamu dapat lebih memahami gerakan tersebut, pelajarilah gerakannya sebagai berikut. Yang pertama, badan terdiri tegak, kemudian kepalkan kedua tangan dan disimpan di pinggang. Dan yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas. Dan selanjutnya, ketika badan mulai terangkat, putarlah badan ke kiri atau ke kanan. Dan pendaratan bertumpu pada kedua kaki. Dan yang terakhir, lakukan dengan hati-hati. Dan untuk lebih jelasnya, ini merupakan gambar dari atau contoh lompat memutar badan. Dan yang terakhir atau kelima adalah melompat satu kaki. Melompat dengan satu kaki hampir sama dengan lompat biasa. Bedanya, kita hanya menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Cara melakukan gerakan ini adalah yang pertama, badan berdiri tegak, pandangan ke depan, rentangkan kedua tangan ke samping, dan tekuklah lutut kananmu, dan tolakkan kaki kiri hingga badan terangkat. Selanjutnya, ketika badan sudah mulai terangkat, mulai putarkan ke kiri atau ke kanan badan.
dan kembali ke sikap awal, dan terakhir ganti dengan menekuk kaki lainnya. Itu adalah merupakan gerak melompat satu kaki. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar yang di atas ini. Ini merupakan contoh dari gerak melompat satu kaki. Ibu kira cukup untuk penjelasan hari ini mengenai materi aktivitas permainan, di mana kita telah membahas tentang gerak jalan, gerak berlari, gerak melompat, gerak memutar badan, gerak melompat satu kaki. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu mengenai materi tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.